Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu fa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim. Fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang memberikan kenikmatan luar biasa kepada kita. Di antara nikmat yang paling besar dan paling agung adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kita wajib bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ahli sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, Mutiara Hadis kali ini akan mengkaji satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu nama aslinya Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Kenapa disebut dengan Al-Bukhari? Karena kampung halaman di mana beliau lahir namanya Bukhara. Di mana Bukhara kalau masa sekarang? Jadi ada perubahan nama di masa sekarang dan masa lampau. Misalnya dalam hadis disebut Kasbul Ahmar. Kasbul Ahmar itu Nabi menyebutnya, sekarang disebut di antara perbatasan Palestina dengan Jordania. Atau ada satu tempat namanya Ariha. Kalau dalam bahasa yang lain disebut dengan Jericho. Nah, itu Kasbul Ahmar namanya. Disitulah makam Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, Imam Bukhari lahirnya di Bukhara. Kalau sekarang namanya Uzbekistan. Ibu kotanya namanya Tashkent. Tidak jauh dari Tashkent, ya kurang lebih antara 6-8 jam masuk ke wilayah sana. Nah, para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, hadisnya diriwayatkan oleh Abi Sirwa'ah. Abi Sirwa'ah bi kasri sin wa fathaha. Sirwa'ah kasrah sin kemudian dipathahkan wa fathaha, atau boleh disebut dengan sarwa'ah. Jadi boleh dibaca dua, sirwa'ah atau sarwa'ah. Kenapa sirwa'ah? Ini nama orang ya. Nama aslinya adalah Uqbah ibnul Harith. Jadi nama betulnya adalah beliau Uqbah bin Harith radhiyallahu taala anhu. Ini Uqbah. Abi Sirwa'ah ini di dalam kategori ahli hadis tertulis di dalam kitab Usudul Ghabah, beliau ini adalah orang yang dulunya memusuhi agama Islam. Sirwa'ah adalah saudaranya, dan beliau Uqbah bin Haris sekalipun memang baik, termasuk bagian daripada majikan, tapi dulu pernah membunuh Khubayb ibnu Adi. Khubayb bin Adi adalah salah satu pengajar yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena permintaan oleh orang-orang Quraisy dalam mengajarkan masyarakat pada masa itu. Tiba-tiba dari 7 orang itu tertangkap, di antaranya Khubayb bin Adi, dan Khubayb bin Adi tersandrakan. Nah, pada masa itu Khubayb bin Adi mau dibunuh, memang dibunuh dengan cara disiksa. Bagaimana cara penyiksaannya? Dalam tulisannya Abdurrahman Ra'fat di kitab Suwar bin Hayat as-Sahabah, yaitu dengan cara ditarik tangan kakinya ditarik supaya terlepas dari engsel-engselnya ini. Ini Khubayb ibnu Adi pada masa itu. Nah, ketika siapa yang mengeksekusi kematiannya? Uqbah bin Haris. Ini orang yang pada masa itu jahat, dikatakan kategori menyiksa. Sampai Uqbah bin Haris meminta kepada Uqbah sebelum dieksekusi ingin melaksanakan salat sebelum beliau dimatikan. Dan disitulah disyariatkan akhirnya sebelum terjadi hukum qisas,
penggal kepala atau hukum mati, maka disunnatkan untuk sembahyang 2 rakaat. Andai kata aku dianggap tidak takut dengan kematian, kata Khubayb ibnu Adi, maka aku akan menambah salatku. Maksudnya salat sebelum Khubayb bin Adi dieksekusi kematian. Maka masyru'lah, disyariatkanlah salat 2 rakaat sebelum dieksekusi kematian. Nah, apa kaitannya dengan hadis ini? Khubayb bin Adi dulu pernah mengeluarkan ucapan, Allahumma hsihim adada, ya Allah, sekarang saya mau dieksekusi mati nih, maka berapa banyak orang kafir yang ada di sini, orang yang tidak beriman denganmu ya Allah, hitung mereka. Allahumma hsihim adada, waqtulhum badada, ya Allah musnahkan mereka semuanya, wala tubqi minhum ahada, dan satu saat jangan engkau biarkan mereka tertinggal satupun ya Allah. Nah, dikenal dengan doa manjur ketika kita dizalimi oleh orang, tapi ini doa dahsyat untuk memusnahkan orang lain. Allahumma hsihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada. Keluar dari mulutnya Khubayb bin Adi. Siapa yang mengeksekusinya pada masa itu? Yang mengeksekusinya adalah Uqbah bin Haris. Nah, rupanya Uqbah bin Haris laqad aslama ammal fathi, ketika di tahun ke-7 Hijriah, manakala sudah terjadi perang Hunain, beliau menjadi seorang muslim. Akhir hayatnya dulu musuh Islam, tapi akhir hayatnya 3 tahun sebelum Nabi wafat, beliau menjadi seorang Islam dan meriwayatkan hadis yang kita bacakan ini. Allahu Akbar. Khubayb ibnu Adi meninggal di tangannya, tapi Uqbah bin Haris termasuk orang yang akhirnya menjadi muhaddis. Kemudian dia sahabi. Tabakat itu tingkatan Uqbah bin Haris termasuk dalam kategori sahabat, dan kurang lebih 35 hadis dia riwayatkan hadisnya. An Abi Sirwa Uqbah ibnul Haris radhiyallahu anhu wa ardah qala sallaitu wara'an nabi bil madinati al-asra. Beliau bercerita, aku salat di belakang Nabi pada salat asar. Lalu apa yang terjadi setelah beliau salat asar di belakang Nabi? Hadis ini kita akan lanjutkan kajiannya setelah pesan-pesan berikut ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Uqbah bin Haris menceritakan tentang bagaimana dia dapatkan hadis ini. Qala, dia berkata, sallaitu wara'an nabiyyi bil Madinah. Aku sembahyang berjamaah berarti ini ya. Sallaitu wara'an nabi bil Madinah al-asra, sembahyang salat asar. Nah, dalam satu riwayat Uqbah bin Haris pernah juga mengatakan sallaitu wara'an nabi bil Madinah wa uridu ala yaminihi, dan aku ingin berposisi di sebelah kanannya. Di sebelah kanan Nabi, tidak mungkin kalau orang sholat maka di sebelah kanannya, harus di belakangnya. Kenapa beliau mengatakan demikian? Ternyata Nabi itu kalau selesai sembahyang bisa jadi beliau berpaling menghadap ke sebelah kanan, bisa jadi menghadap secara utuh ke makmumnya. Maka disitulah dalil ditukil di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i bahwa setelah selesai salat menghadap ke sebelah kanan. Nah, sehingga Uqbah bin Haris berada posisi tepat di sebelah kanannya. Jadi setelah Assalamualaikum warahmatullah, Nabi berpaling ke sebelah kanan dan Uqbah berada di sebelah kanannya. Menghadap ke sebelah kanan, artinya ini kalau kiblat ke sana, menghadap ke sini, maka tangan kanan Nabi menghadap kepada Uqbah bin Haris. Nah, itu yang dimaksud dengan berpaling ke sebelah kanan. Jadi masyru', mau ke kanan, mau ke belakang, itu masyru', tidak mengapa. Ya. Lalu akhirnya kata Uqbah, sallaitu wara'an nabi bil Madinah. Aku salat di belakang Nabi di Madinah. Yang dimaksud dengan bil Madinah adalah Masjid Nabawi. Karena pada masa itu masjid yang masyhur di kalangan orang-orang Ansar dan Muhajirin adalah selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan Masjid Quba, yang didirikan adalah Masjid Madinah atau Masjid Nabawi. Wa salaitu bil wara'an nabi bil Madinatil Asra. Sembahyang pada masa itu sembahyang salat asar, berarti sore hari. Fasallama, lalu salam beliau, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah.
Sebagaimana kebiasaan ketika Nabi salam, Nabi membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tsumma qama. Tapi hari itu setelah beliau membaca istighfar, tsumma qama, beliau langsung berdiri. Tsumma qama musri'an, bahkan bergegas. Tapi ini tidak menjadikan dalil bahwa setelah selepas sembahyang langsung melacung bahasa Banjar itu. Jadi tuntung salat, assalamualaikum langsung dia. Tapi di sini dikatakan summa qama, setelah membaca istighfar, katanya summa itu ditartib ba'dal fatrah. Jadi namanya dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan harfu ataf sebanyak 10. Ada waw, ada fa, ada summa. Nah, kalau pa itu ditartib setelah melakukan pekerjaan ini langsung dikerjakan. Nah, tapi kalau summa dibahasakan di sini summa qama musri'an. Kemudian Nabi berdiri. Nah, kemudiannya itu ada patrah waktu. Nah, sehingga dalam tafsir, dalam penjelasan hadis ini yang disebut dengan kata-kata summa qama, bahwa yang dimaksud Nabi ini adalah sembahyang salat asar, kemudian beliau melaksanakan salam, assalamualaikum, dengan beberapa jeda terisilah istighfar, karena Nabi tidak pernah meninggalkan istighfar selepas sembahyang. Lalu beranjak beliau berdiri. Summa qama, biasa duduk dulu melakukan zikir-zikir yang lain. Apa masyru'nya? Allahumma antas salam, riwayat yang ada pada hadis. Kemudian Allahumma la mani'a, itu bacaan Nabi, membaca tasbih sebanyak 33, tahmid 33, dan takbir sebanyak 33. Ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian membaca ayat kursi, membaca Al-Fatihah 4, Fatihah, surah Al-Ikhlas, Ma'udzatain, kemudian berdoa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah masyru'. Tetapi pada hari itu summa qama musri'an. Kata Uqbah bin Haris, Nabi langsung berdiri meninggalkan tempatnya. Fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujurin nisa'i. Bahkan takhatta, yang biasanya Nabi keluar kalau Masjid Nabawi di depan, berarti Nabi keluar lewat samping. Tapi pada masa itu beliau langsung menuju ke depan, melintasi orang-orang. Biasa Nabi melihat ke samping, karena Nabi jadi imam di sebelah sini, sedangkan di sini ada namanya ustuwanatul hars, yaitu tiang penjagaan. Nabi keluar dari tempat salatnya, beliau masuk ke kamarnya. Jadi antara musalla, tempat salat yang sekarang ini dijadikan namanya raudhah, dengan makam Nabi, itu rumah Nabi, itu adalah kamar beliau. Jadi keluar langsung. Jadi kalau selesai salat Nabi keluar seperti ini. Nah, tapi pada masa itu fatakhatta riqaban nas. Nabi keluar dengan cara menuju rumah istrinya ke belakang. Jadi melintasi orang-orang. Nah, setelah selesai sembahyang, fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujri nisaihi, menuju ke rumah atau ke kamar istri beliau. Nah, ini yang membingungkan kata Uqbah bin Haris, apa yang terjadi? Mereka menyangka-nyangka apa yang terjadi. Lalu Nabi memohon izin untuk melintas. Mohon izin. Jadi kalau diterjemahkan sebagian kalangan ada mengatakan fatakhatta riqaban nas, Nabi melingkahi leher orang-orang. Takhatta riqaban nas itu maksudnya leher. Nah, kalau diterjemahkan seperti itu maka kurang beretika. Tapi di sini fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujri nisa'i. Kalau yang tepat itu terjemahnya, maka Nabi melintasi orang-orang itu lewat ke belakang dengan cara apa? Memohon izin. Jadi dibukakan mereka. Nabi lewat pada masa itu. Papazi an-nasu min sur'atihi. Orang-orang yang melihat Nabi bergegas pada masa itu terkejut, kagum. Apa yang terjadi sampai Nabi meninggalkan tempatnya yang tidak biasanya melakukan apa-apa? Maka dikatakan papazi an-nasu min sur'atihi. Yang pada masa itu orang-orang terkejut dengan kecepatan beliau, dengan bergegasnya beliau. Fakharaja alaihim. Nah, tetapi setelah masuk ke rumah istrinya, setelah keluar dari tempat saf dan masuk ke rumah istrinya, fakharaja alaihim, Nabi menemui mereka kembali. Rupanya ini yang disebut dengan klarifikasi. Jadi apa yang disangkakan oleh sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa itu dijawab oleh Nabi seketika. Jadi Nabi menceritakan sebenarnya apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan setelah itu. Nah, ini etika, hukum etika. Tidak boleh kita meletakkan sangkaan yang besar kepada seseorang, apalagi orang itu mulia,
kalau kita salah sangka nantinya. Ini terlarang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita tidak diperkenankan menjadi jasus atau menjadi mata-mata kepada sebagian yang lainnya. Dan begitu pula iyakum ba'dal dhanni, kata Nabi, jauhilah sebagian sangkaan, karena sebagian sangkaan itu ithmun, ada dosanya, maka tidak diperkenankan kita menyangka seseorang. Ada orang membawa seorang perempuan, tuh dia bawa perempuan padahal ada istrinya. Kenapa dia bawa? Ternyata dia kebetulan jadi tukang gojek yang kebetulan pada masa itu jaketnya lupa membawa. Dia bawa perempuan tadi akhirnya untuk mencari nafkah tambahan. Luar biasa. Kalau orang bersangka buruk langsung meletakkan sangkaannya. Tapi kalau kita tahu selusur sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, maka kelihatan apa yang terjadi. Inilah etika yang dilakukan oleh sahabat. Nah, apa hadis berikutnya? Kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Fafazi an-nasu min sur'atihi. Lalu kata Uqbah bin Haris, orang-orang kagum dengan Nabi bergegas meninggalkan tempat sabnya. Fakharaja alaihim, tapi selepas beliau masuk ke rumah istrinya tadi, setelah beliau keluar dari masjid dan masuk ke rumah istrinya, fakharaja alaihim, tiba-tiba Nabi keluar kembali bertemu dengan mereka. Para'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Aku melihat, kata Uqbah bin Haris ini berkatanya, para'a annahum, sesungguhnya mereka qad ajibu, mereka kagum atau mereka terheran-heran, bahasa yang tepat ini. Mereka terheran-heran melihat Nabi bergegas keluar dari saf dan masuk kembali. Qala, seketika itu Nabi berkata kepada sahabatnya, apa kata Nabi? Dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an ayyah bisani fa amartu bi qismatihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzakartu syai'an, aku waktu selesai salat aku mengingat sesuatu. Yang ku ingat min tibrin indana, yaitu saya seingat sepotong emas yang ada pada kami. Sepotong emas. Kalau orang membaca hadis ini sepenggal-sepenggal mengatakan, oh Nabi punya emas yang banyak. Rupanya emas itu diperintahkan oleh orang-orang yang memiliki kategori muzaki, dia memberikan tibrin, sepotong emas itu diberikan kepada Nabi untuk apa? Dibagi-bagikan kepada orang yang mustahik, yang berhak. Nah, ketika itu kata Nabi, pakarih itu ayyah bisani, karena ini harta orang. Allahu Akbar. Ini harta orang, kata Nabi, yang harus saya bagikan dan harus saya tunaikan. Ini hebatnya, luar biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tidak suka, makruh, pakarih itu, saya tidak ingin dan tidak suka ayyah bisani, teramat berlama-lama emas tersebut di tempat saya. Fa amartu bi qismatihi, dan aku perintahkan yang lain sahabat-sahabatku untuk membaginya. Rupanya hanya faktor bantuan yang diantarkan oleh orang lain kepada Nabi, lalu Nabi melakukan bantuan tersebut atau memberikan bantuan tersebut kepada orang-orang yang mustahik. Luar biasa. Sehingga menurut para ulama, bagi kita yang diberikan amanah untuk menyampaikan satu bagian daripada harta muzaki, atau orang misalnya ada berzakat, kita terima zakat tersebut, kita diwajibkan bergegas untuk menyampaikan hal tersebut kepada orang lain. Makanya ketika zakat fitrah diselesaikan di malam itu juga. Amil menerima zakat fitrah, lalu zakat fitrah itu disalurkan, didistribusikan ke siapa? Di malam itu juga untuk didistribusikan. Kendati jika terjadi kendala, mustahik yang berada di sekitar itu tidak ada di tempat karena dia pulang kampung, disimpan untuk sampai kapan dia datang. Kenapa? Diberitahukan dulu. Nah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ingin harta tersebut tersimpan di tempat beliau teramat lama. Karena itu Nabi memerintahkan untuk membaginya. Hadis rawahul Bukhari.
Dalam riwayat yang lain, kuntu khalfatun fil baiti tibra'an minas sadaqah. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, kuntu khallaftu fil baiti. Aku meninggalkan di rumahku tibran, sepotong minas sadaqah, daripada sedekah. Fakarihtu an ubayyitaha, dan aku tidak suka untuk memalamkannya. Jadi karena itu salat asar hampir tenggelam matahari. Sebelum tenggelam matahari, Nabi ingin menyelesaikan perkara sedekahnya itu. Karena itu akhirnya langsung dibagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apa makna hadisnya? Yang pertama, hadis ini menggambarkan bahwa sesungguhnya bersegera menyelesaikan kebaikan itu adalah bagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena orang ketika ada mampu untuk melakukan perbuatan baik kemudian ditahannya, itu akan berbahaya. Sebab itulah akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meletakkan hal tersebut, emas berada pada posisinya, beliau bergegas untuk membaginya. Begitu pula kalau kita kalau sudah ada niatan ingin memberi kepada orang lain, jangan ditunda sampai esok hari. Kita ada duit untuk melaksanakan umrah, jangan ditunda untuk melaksanakannya tersebut, daftarkan langsung. Kita ada duit untuk mendaftarkan haji, kerjakan haji, daftarkan haji, sekalipun haji sekarang teramat panjang. Ketika ada duit untuk membantu orang-orang miskin yang ada di sekitar kita, jangan menunggu kapan momennya, laksanakan. Kalau memang itu sudah ada niatnya, maka at-tabarrud atau bergegas atau bersegera di dalam menyelesaikan mubadarah ilal khairat, bersegera untuk menyelesaikan kebaikan adalah bagian daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, istihbabut takhallus mimma yasghulul qalbu anillahi ta'ala. Nah, yang kedua, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin hatinya itu bersih daripada perkara-perkara yang menyibukkannya. Karena ingin Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya agar senantiasa tenang untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Rupanya ada gangguan pada masa itu, yaitu sepotong emas yang harus dibagikan. Lalu Nabi ingin menyelesaikannya. Nah, jadi makanya oleh sebab itu ketika makanan sudah sedia, saji, azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa takhallus minha lima yasghulul qalbu, melepaskan daripada nuansa sibuknya hati memikirkannya, maka kerjakan dulu. Akhirnya di dalam hukum fikih diperintahkan untuk menyantap makanan tersebut baru mengerjakan sholat. Itu bagian daripada sunnah. Kenapa? At-takhallus mimma yasghulul qalbu anillah. Itu menyebabkan kita bermasalah dalam hatinya. Ini yang kedua. Maka bersegeralah ketika kita diamanahi oleh seseorang untuk menyampaikan kebaikan, maka bergegaslah untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, wastihbabul mubadarah ilal amalil khair. Disunatkan untuk mubadarah atau bergegas apabila ada niat kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan apapun, langsung segerakan untuk mengeluarkannya. Wa jawadul istinabati wa tawkil fi sarfis sadaqati ma'a qudrati 'alal mubasyarah. Dibolehkan mewakilkan kepada orang lain ketika kita itu ingin mendistribusikan sedekah ma'a qudratin 'alal mubasyarah, yang sebenarnya kita pun mampu untuk menyelesaikannya. Karena Nabi setelah itu mewakilkan kepada sahabatnya untuk membagi. Inilah yang disebut dengan konsep amil di dalam sedekah dan zakat. Nah, hadis ini ada hakikatnya menggambarkan kepada kita, bergegaslah, bersegeralah melaksanakan kebaikan jika itu sudah terpatri di dalam niat kita. Inilah yang diajarkan oleh Nabi melalui lisan Uqbah bin Haris. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam melaksanakan kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.